Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Leni Tripurwaningsih SEMPD dari SMA Darul Hikmah Kutarjo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu Guru hebat, izinkan saya pada video kali ini memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi budaya positif di SMA Darul Hikmah Kutarjo, Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu Guru hebat, yuk kita simak paparan terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru hebat, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan dialog. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita memiliki motivasi intrinsik. Bapak dan Ibu Guru hebat, pada tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat suatu kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas murid gagal menjadi identitas murid sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bapak Ibu Guru hebat, pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan dengan prinsip 1. Setiap perilaku pada dasarnya merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Bapak Ibu Guru hebat, pada tahap segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. 2. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Bapak Ibu Guru hebat, yuk kita simak kasus yang pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Saat jam istirahat, Aziz membagikan kaos kelas untuk kegiatan outing kelas. Akan tetapi, ada satu murid yang belum menerima kaos dan menanyakan ke Aziz. Murid ini bernama Ayib. Karena bedanya besar, kaos Ayib belum selesai dikonveksi. Aziz berniat bercanda, tetapi terjadilah salah paham sehingga Ayib merasa dipermalukan atau dibuli oleh Aziz di depan teman sekelasnya. Ayib merasa malu, marah sehingga beradu mulut dengan Aziz. Saya menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin positif pada kasus ini. Ayib dan Aziz saling memaafkan dan menyepakati kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama teman-temannya. Mereka akhirnya kembali rukun dan tertawa bersama-sama dengan teman sekelasnya. Bapak Ibu Guru hebat, yuk kita simak videonya dalam penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 pada slide berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk Ustazah. Oh iya, silakan Mas Ayib masuk. Wah, udah lama nih nggak ngobrol sama Mas Ayib. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Oke, alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya ya. Apa nih yang akan diobrolin? Kayaknya serius banget nih. Jadi gini Ustazah, saya tuh sebel sama marah sama teman sekelas saya. Wah, sebel?
marah sama teman sekelas? Kenapa, Mas? Ya, jadi ceritanya gini, saya tuh marah sama sebel sama Aziz, Ustazah. Masa teman-teman yang lain dibeliin kaos untuk seangkatan, masa saya nggak dibeliin? Cuma gara-gara saya ukurannya kebesaran. Terus Aziz ngomongnya suruh pakai sarung aja pas outing kelas. Gitu. Ya, pantaslah kamu marah dan sebar pada Aziz karena Aziz bersikap demikian. Kalau Ustazah di posisinya Mas Ayib, Ustazah juga pasti akan punya perasaan yang sama seperti Mas Ayib, sebel dan marah sama Aziz. Oh ya, Mas Ayib, Ustazah mau tanya nih, saat kamu ditertawakan oleh teman satu kelas dan diperlakukan seperti itu sama Aziz, apa yang kamu lakukan saat itu? Ya, pada saat itu saya itu beradu mulut, terus juga meminta-minta, ngejek-ngejek Aziz biar memperlakukan Aziz di depan teman-teman. Oh begitu. Tentunya Ayib melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Iya. Alasannya itu karena masa saya dibully, saya diem aja. Mesti saya mempertahankan harga diri saya di depan teman-teman. Seperti itu, Ustazah. Wah, memang Mas Ayib. Kalau Ustazah jadi Mas Ayib, memang mempertahankan harga diri itu hal yang wajar sih. Apalagi saat itu Mas Ayib dibully sama di depan teman-teman. Untungnya masih ada Ayib menahan diri, menahan emosi sehingga tidak gegabah untuk melakukan hal yang lebih parah lagi. Misalkan berkelahi terhadap pada Aziz dan teman-teman satu kelas. Ya, alhamdulillah saya masih diingatkan sama teman-teman untuk beristighfar dan lebih sabar dan tentu menahan emosi saya. Padahal waktu itu saya udah mau berkelahi sama Aziz. Ya, intinya saya cuma mempertahankan harga diri saya di depan teman-teman. Iya, betul. Ya. Dan memahami kondisi kamu itu. Akan tetapi kamu lebih memilih beristighfar, bersabar, dan menahan emosi. Alhamdulillah sekali kamu tidak memilih tindakan yang lebih berbahaya lagi, seperti berkelahi misalkan. Nah, itu kan akan menjadi lebih fatal dan akan membahayakan satu kelas. Ya, Ustazah, alhamdulillah saya masih bisa beristighfar. Oke, sekarang yuk kita ingat kembali tindakan kamu yang marah-marah, membentak-bentak Aziz, emosi di depan teman-teman satu kelas. Ustazah mau tanya nih, menurut kamu tindakan kamu pada Aziz dan teman-teman seperti itu di kelas itu sesuai nggak dengan kesepakatan dan keyakinan kelas kalian? Atau apakah sikap itu yang seperti kamu lakukan tadi pada Aziz dan teman-teman itu memang sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Ya, tidak sih, Ustazah. Kami satu kelas sudah seperti saudara sendiri. Oke. Jadi sebenarnya rugi juga kalau satu angkatan tidak kompak atau saling bermusuhan. Ya, betul sekali. Oke, Ustazah mau tanya lagi nih. Menurut kamu, kira-kira keyakinan apa atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Atau prinsip yang kamu pegang? Ya, sebenarnya kita satu kelas itu sudah seperti saudara sendiri, Ustazah. Kita semua sebenarnya saling menghormati dan menghargai. Oke. Mungkin saat kejadian itu saya terpancing emosi sehingga saya khilaf, Ustazah, sehingga lupa akan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, betul sekali. Jadi karena kamu lupa, kamu terbawa emosi, jadi kamu lupa dengan keyakinan kelas kalian. Sekarang Ustazah mau tanya nih, kira-kira kamu meyakini tidak jika persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai itu bagi diri kamu akan sangat penting dalam pertemanan? Ya, alhamdulillah yakin, Ustazah. Oke, kalau itu sudah kamu yakini, Ustazah setuju sekali dengan hal itu. Dalam berteman dan hidup nanti bermasyarakat, kita harus memiliki rasa persaudaraan, saling menghargai dan saling menghormati. Oh iya, akan tetapi ada juga kan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas juga pada saat kita berada dalam kondisi yang emosi dan juga hilaf.
Masih ingat nggak apa yang harus kita lakukan? Ada sih Ustazah, di mana kita harus segera beristighfar, memulai dari diri sendiri, beristighfar, mengambil nafas, dan mengambil waktu untuk merenung, dan kemudian memikirkan solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, tepat sekali Mas Aib. Jadi, Ustazah setuju dengan hal itu. Tanya lagi nih, kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang kita hadapi ini? Mengembalikan suasana persaudaraan yang satu kelas sudah terjalin ini. Kayaknya saya akan menjadi pribadi yang sabar, bertanggung jawab, dan lebih mengontrol emosi saya. Ya, oke, setuju sekali. Menurut kamu gimana rasanya menjadi orang yang memiliki kepribadian seperti ini? Ya, jelas saya lebih tentram Ustazah, serta bangga menjadi pribadi yang sabar seperti itu. Oke, setuju sekali. Yuk kita pikirkan bersama kira-kira bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini. Ya menurut saya gimana jika kita bertemu bertiga Ustazah, seperti saling akan memaafkan serta saling mengingatkan jika ada yang salah. Oke, setuju. Oke, kita ketemuannya habis duhur saja ya dengan Aziz dan teman-teman sekelas. Kita sholat dulu, lalu kita berdiskusi untuk memperbaiki permasalahan kamu ke depannya. Setuju? Setuju Ustazah. Bapak Ibu guru hebat, kita simak kembali kasus yang kedua dalam penerapan segitiga restitusi. Kasusnya adalah seperti berikut. Saat ujian akhir, salah satu siswa kelas 12 didapati membawa catatan kecil yang dimasukkan dalam kaos kakinya dan dibuka saat mengerjakan soal ujian. Tindakan siswa yang bernama Aziz ini diketahui oleh pengawas ujian. Setelah ujian selesai, saya meminta Aziz ke ruangan saya. Dengan pendekatan segitiga restitusi, saya bisa menemukan kenapa Aziz melakukan hal tersebut, yaitu mencontek soal ujian dan mengungkapkan bahwa dia lalai pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Aziz bisa menyadari kesalahannya dan juga dapat menemukan strategi belajar untuk persiapan ujian manakala dia tidak masuk sekolah. Aziz kemudian meminta maaf pada pengawas ujian, guru, dan teman-temannya. Selain itu, Aziz juga siap teman-teman Aziz membantu untuk belajar bersama. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak video penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua di bawah ini. Assalamualaikum, izin Ustazah, apakah boleh saya masuk? Oh, waalaikumsalam. Oh, Mas Aziz, silakan nak, masuk. Silakan duduk. Oke. Gimana kabarnya Mas Aziz hari ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Oke. Terima kasih Mas Aziz sudah datang ketemu Ustazah. Begini Mas Aziz, Ustazah tadi dapat laporan dari pengawas ujian semester. Sepertinya kamu dalam masalah nih. Ada apa yang bisa Ustazah bantu nih? Apa yang terjadi saat tadi ujian? Ya, saya mohon maaf Ustazah karena saat ujian berlangsung saya membawa catatan kecil yang saya taruh di kaos kaki saya dan saya buka saat melaksanakan ujian tersebut dan kebetulan pengawas ujian mendapati saya menyontek. Oh gitu. Jadi saat tadi ujian kamu membawa catatan kecil yang kamu taruh di dalam kaos kaki dan kamu buka saat ujian. Apa catatan kecil itu isinya? Yang berisi rumus matematika dan beberapa ringkasan materi. Oke. Kamu melakukan mencatat rumusan matematika dan juga catatan-catatan matematika dan kamu bawa. Oke, jadi kira-kira yang kamu lakukan itu seperti itu, apa alasannya? Karena saat 2 minggu sebelum diadakannya ujian semester, 4 hari saya mengalami sakit dan saya tertinggal pelajaran. Oke, kamu ketinggalan pelajaran karena kamu sakit, 4 hari tidak masuk. Oke, kamu punya sikap seperti itu, sekarang kamu dalam masalah bukan? Betul Ustazah. Oke, jadi begini, Ustazah di sini bukan mau menghukum Aziz atau menyalahkan Aziz sepenuhnya. Ustazah di sini akan membantu mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama. Mari kita berpikir untuk memperbaiki situasi yang sekarang ini.
agar kedepannya Aziz bisa lebih bersikap lebih baik lagi. Oh ya, Ustazah mau tanya nih Mas Aziz, mungkin pemikiran Mas Aziz dengan membawa catatan kecil, dengan membawa ringkasan materi, masuk ke ruang ujian, dan membuka catatan itu saat mengerjakan soal-soal, kamu merasa mampu mengerjakan soal-soal tersebut meskipun kamu tidak belajar. Tapi kamu perlu paham nih, apakah kamu tahu jika sikap kamu seperti itu yang menyontek saat mengerjakan soal-soal ujian akan merugikan diri kamu sendiri dan masa depan kamu nantinya. Ya sudah, saya juga malu dan merasa jadi tidak dipercaya guru nantinya jika nilai saya bagus. Padahal saya tidak mencontek dan memang saya benar-benar belajar. Tentunya teman-teman juga nantinya akan mengira saya akan mencontek terus. Ya, betul sekali. Itu artinya kita harus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan guru dan teman-teman. Tentunya kita jadi akan susah mendapatkan kepercayaan kembali jika kita selalu melakukan sebuah kesalahan. Ya Ustazah, saya juga menyesal telah melakukan mencontek ini. Ya, oke. Gini, sekarang Ustazah memahami kondisi kamu saat ini. Akan tetapi, tindakan kamu menyontek saat ujian dapat merugikan masa depan kamu. Alhamdulillah, kamu ketahuan pengawas, sehingga kamu tidak akan mengulanginya lagi yang bisa berakibat fatal dan berakibat dengan masa depan kamu. Ya Ustazah, alhamdulillah saya masih diingatkan dan beristighfar. Oke Mas Aziz, sekarang kita ingat-ingat yuk keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Kira-kira tindakan kamu membawa catatan kecil dan membuka catatan itu saat kamu mengerjakan ujian atau menyontek, kira-kira itu sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati di kelas? Atau kira-kira juga sesuai tidak ya dengan prinsip yang kamu pegang? Ya tidaklah Ustazah, saya sebenarnya juga sangat menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga rasa saling percaya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya lagi nih. Menurut kamu, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang kamu pegang? Ya sebenarnya saya setuju dengan keyakinan kelas yang mengutamakan kejujuran, rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Ya. Mungkin saat kejadian itu saya merasa takut karena nilai saya nantinya jelek dan takut juga membuat malu orang tua, sehingga saya khilaf Ustazah dan lupa akan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Oke, jadi karena rasa-rasa itulah kamu merasa melakukan tindakan itu adalah cara-cara yang memang bisa. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih, kira-kira meyakini tidak kamu jika mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai, saling percaya bagi diri kamu sangat penting bagi prinsip hidup kamu? Ya alhamdulillah yakin Ustazah. Ya, oke. Kalau kamu merasa yakin, Ustazah juga setuju. Itu memang hal-hal yang harus kita yakini. Dalam hidup bermasyarakat, nantinya kita harus mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai, dan saling percaya. Oh ya, akan tetapi ada juga kan keyakinan yang setelah kita sepakati dalam meyakini keyakinan kelas jika kita berada pada kondisi yang lemah ataupun hilaf. Ada sih Ustazah, di mana kita harus segera beristighfar, memulai dari diri saya untuk beristighfar dan jangan sungkan bertanya serta berdiskusi dengan teman atau guru dalam menghadapi masalah belajar serta memikirkan solusi apa yang akan saya lakukan. Iya, jadi ada juga kesepakatan kelas di mana nantinya kamu dalam kondisi yang hilaf ataupun yang lemah. Nah, itu sudah ada kan? Oke, lain kali jangan lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oh ya, Ustazah tanya lagi nih, kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini atau tidak? Dan mengembalikan kejujuran dan rasa tanggung jawab dan saling percaya yang selama ini sudah kamu yakini. Ya, saya sangat berpikir. Ya, oke. Jadi kayaknya kamu memperbaikinya sudah bersedia dan akan menjadi lebih baik lagi. Kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa kira-kira jika kamu telah memperbaiki kesalahan kamu? Kayaknya saya akan menjadi pribadi yang mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, dan lebih bisa menjaga kepercayaan guru maupun teman. Ya, oke, setuju sekali. Menurut kamu, gimana ya rasanya menjadi orang yang memiliki kepribadian seperti itu? Ya lebih tentram dan tenang sih Ustazah, serta bangga menjadi pribadi yang jujur dan dipercaya orang lain. Ya, betul sekali. Setuju. Yuk kita pikirkan bersama, kira-kira bagaimana ya cara kita memperbaiki masalah ini, mengembalikan kepercayaan orang lain kepada diri kamu.
Menurut saya, pertama saya akan meminta maaf pada pengawas ujian, ibu guru matematika, dan juga teman-teman sekelas saya karena saya telah mengingkari keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas, dan saling mengingatkan juga jika ada keyakinan kelas yang kita lewatkan. Iya, betul sekali. Juga ada yang lain mungkin yang bisa dilakukan untuk memperbaiki cara belajar kamu agar siap menghadapi ujian. Ya sudah, saya akan belajar dengan rajin dan tekun setiap hari. Jangan jika ada ujian baru belajar. Juga akan bertanya dan berdiskusi dengan teman sekelas jika saya tidak masuk sekolah, agar tidak ketinggalan proses belajar mengajar. Ya, betul sekali. Itu ya yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan tadi. Oke, Ustazah juga setuju. Yuk, nanti kita berdiskusi lagi di kelas kamu selepas pulang sekolah nanti. Kamu minta maaf dan mengulang serta mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oke, Ustazah, terima kasih sekali telah mengembalikan kepercayaan kepada saya. Oke, sama-sama Mas Aziz. Tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita. Siap, Ustazah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Abdul Musayyib dari kelas 12 BIPA akan memberikan sedikit testimoni tentang pendekatan disiplin positif ini. Yang pertama, saya merasa lebih dekat dan lebih terbuka dengan guru. Lalu yang kedua, saya bisa lebih menyadari kesalahan saya. Dan yang ketiga, saya lebih merasa bertanggung jawab dan memperbaiki sikap saya. Mungkin cukup itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Wiratama dari kelas 12 IPS SMA Darul Hikmah Kuto Arjo. Menurut saya, pendekatan disiplin positif ini dapat lebih dekat dengan guru, dan saya juga dapat terbuka dengan guru. Selain itu, saya juga dapat menyadari kesalahan saya serta bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Selain itu, dengan pendekatan disiplin positif ini, kita dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, semoga video tadi bermanfaat bagi kita semuanya dalam menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.